Sampaikan perintah Kaisar. Hua Qingqiu. Tapi kill yu huang padat diberi hadiah. Kah. Baru bicara tentang Cao Cao, dia sudah datang. Perlukas sesempurna ini, Xiao Bao. Aku belum selesai bersembunyi. Paduka. Hamba Injin melaporkan Hua Qingqiu menipu Paduka. Melahirkan pangeran gelap, berani melawan langit. Patut dihukum mati. Buel Beleka. Qingqiu dan Zhen saling mencintai. Mana mungkin menipu aku? Hamba rela mempertaruhkan nyawa demi kehormatan. Bersumpah jika ada dusta, biarlah garis keturunan punah. Akan kubuat kau kala tanpa pras. Hengguel. Geledah istana cari bayi. Sayap. Ya Tuhan. Kepercayaan seperti ini tak perlu. Paduka. Jangan malam itu Paduka. Inikah by jelap Hua Qingqiu? Hua Qing, masih ada pembelaan? Aku. Ini benar anak kita. Cepat atau lambat tetap mati. Paduka. Asal Paduka ampuni anak ini, hamba akan terima semua hukuman sendiri. Hua Qingqiu merayap ke Ranjang Kerajan. Lalu lahirkan pangeran gelap. Pasti ingin kudeta kerajaan Daliang. Mohon eksekusi Huaqi, putuskan akar masalah. Sampaikan perintah. Hua Qingqiu. Tapi kill yu huang padat diberi hadiah. Xiaoqingnya berubah drastis. Melepasku begitu saja. Inikah hakis semua selir? Xiao Ye. Hubit aku. Rasanya seperti mimpi. Nyonya, ini nyata. Hua Qingqiu berencana jahat. Lahirkan pangeran gelap. Sungguh nekat. Jika tak dihukum, rakyat takkan patuh. Paduka. Hamba selalu memikirkan Paduka. Kau pikir aku tak tahu perbuatanmu? Dulu kau sembunyikan niat jahat. Beri racun dan merayap keranjang. Tak disangka yang datang Qingqiu. Lalu kau manfaatkan situasi. Jebak dia. Lekeh. Kau sungguh keji. Yang mulia, hamba juga mengagumi kebijaksanaan Paduka. Karena kebodohan sementara melakukan kesalahan ini. Yang mulia, mohon pengampunan, Yang mulia. Paduka baru saja mengangkat selir cat, berniat membunuh keturunan kekaisaran. Jika tidak karena nyonya kami meramalkan, pangeran kecil sudah tewas oleh selir cat. Kau selir pengkhianat yang membahayakan keturunan kekaisaran. Ibu Suri mengangkat selir cat, menyikiri selir istana. Membuat Paduka murka, hendak membunuhnya di istana terpencil. Aduh, Paduka selalu tenang. Takkan marah sembarangan karena hal sepele. Jenderal He berlutut di gerbang berkata, rela tukar kekuasaan militer demi nyawa putri. Ha. Hengguel. Bawa ke istana terpencil. Yang mulia jangan. Mohon tunggu. Tunggu. Ibu Suri, tolong selamatkan hamba. Hamba tak mau mati. Ibu Suri menunjuk pelaksana. Walaka bodoh dan dungu. Tapi punya ayah yang sangat menyayangi. Jenderal He telah memutuskan menyerahkan kekuasaan militer. Hanya demi keselamatan. Paduka. Mengambil alih kekuasaan militer adalah hal baik. Nyawa tambahan tak bisa menghapus luka masa lalu. Lebih baik cari keuntungan untuk negara dan rakyat. Kalau begitu, turunkan status nyonya He jadi rakyat biasa. Pindah ke paviliun terpencil.
Tidak boleh keluar selamanya. Paduka Yang Mulia. Beta tulus mencintai Paduka. Ampunala Beta. Yang Mulia. Raja Segala Raja. Selain permohonan itu, Ia memikirkan nasibku. aku takkan mengkhianatinya. Sampaikan titah. Umumkan ke seluruh istana. Mulai hari ini, Putra Mahkota diberi nama Chonglu. Sermon Bangga Ribuan Museum. pasangkan selir utama di Paviliun Phoenix. Listrik. Hello. Xiongnu mengirim mutiara malam, sutra baru dari selatan, buah-buahan barat, dan perhiasan terkini ke istana Tari Phoenix. Baik. Fangudian terdengar familiar. Bukankah itu tempat tinggal permaisuri? Sayal. Jangan-jangan si kaisar brengsek ini mau membuangku setelah tak berguna? Orang sepertiku jadi permaisuri, bisa memicu persaingan berdarah, memakai taktik pinjam tangan, ingin menghancurkanku. Ini kejutan untukmu. Pesta 100 hari Changle sekaligus penobatan permaisuri. Hari itu akan kugelar pesta meriah, bersama rakyat. Paduka tak perlu. Tak Yuza. Bukankah Paduka ingin setia pada satu orang? Jangan korbankan dari Paduka untuk Chonglu. Aku tak pernah hingga kini masih kau ragukan ketulusanku? Hawaju, kaulah satu-satunya istriku. Kisah takdir 4 pilar ini memutus batasan dunia. Bintang Birapi. Gunung sungai terpahat abad. Kenapa tadi aku terpesona si brengsek tampan ini? Status permaisuri memang hebat. TAPI, cinta berharga. Tapi kebebasan lebih Tidak. Harus kucari cara untuk menolak posisi ini. 3. Siapa yang mengintipku mandi? Kilier. Paduka. Ada APA? Tidak menyambut kedatangan kaisar? Tentu saja tidak. Di seluruh dunia ini, Semua tanah adalah milik kaisar. Bukankah kaisar bisa pergi kemana saja? Tidak boleh. Jangan-jangan kaisar mau di sini? Serius segitu beraninya? Paduka. Aku baru ingat, sayuranku belum dipanen, aku panen dulu ya. Watching show SI Bajingan ITU. Berani menggoda kaisar, mengangkatnya sebagai permaisuri. Bubarkan harem pula. Selama si bajingan ini masih hidup, amarahku takkan reda. Siapkan kertas dan pena. Aku akan menulis surat untuk ayah. Paduka. Paduka adalah penguasa tertinggi. Urizen Ramay seperti ini. Bayar hamba yang urus. Tidak bisa. Bukankah nyonyamu selalu bilang semua orang setara? Lagi pula Changle adalah anakku. Sebagai ayah aku sudah banyak tak hadir. Sekarang waktunya memenuhi kewajiban. Buka mulut. Chiyo. Kenapa bangun pagi sekali? Bagaimana rasanya? Cukup enak. Hadiah apa yang kau mau? Kue kembang bulan bikinku. Dan satu lagi.
Kaisar, ada masalah. Paduka. 皇上，不好了！什么事如此慌张？回皇上，何老将军和群臣在外求见，说见不到您就不走了。臣等有事，请奏陛下。陛下，最近京城瘟疫横行，久久不得根治，臣等以为必是不祥之兆。臣昨夜夜观星象，见后宫西北角有红光阵阵，定是妖星猖獗，犯了天怒啊！此等邪祟不出，疫病不止啊！后宫西北角所住何人？回陛下，之前是冷宫，是贵妃娘娘。陛下，还请治罪妖妃花清秋。放肆！诽谤贵妃，你们好大的胆子！陛下您要以江山为重，万万不可色令智昏呐！朕还请陛下活祭花清秋，请苍天变中间。活祭花清秋，请苍天变中间。活祭花清秋，请苍天变中间。活祭花清秋，请苍天变中间。鸡吃。谁在骂我？我的小乖乖们，都怪娘亲最近太忙了，没空来喂你们。别担心啊，娘亲这就来好好喂你们了。大事不好了，我可算找到你了，皇上他怎么了？不会是驾崩了吧？我可不想守活寡啊！不对，这个您给侍卫后妃不会要陪葬吧？皇上他是群臣死谏皇上，诬陷您是妖仙降世，致使京城疫病不绝，现在要活祭了您，一平天怒呢。等等，什么疫病啊？这是京城现在流行的一种疫病，据说得的人会咳血发热、虚荣衰竭而亡。这不就是肺结核吗？不是，这也能嫁祸到我身上吗？娘娘，活祭了您可就没命了。小月帮你掩护，你赶紧跑路吧。小小疫病，你别慌。去准备黄芪、姜汁，还有，快去吧。好。这天灾还想嫁祸到我头上，没门儿。此乃我的独门秘方，一口提神醒脑，2口永不疲劳，3口更是药到病除的值钱大补药膳也，正是那疫病的天煞克星。当当，你发什么呆啊？这5支膏专治肺痨疾病，服用者不出3日就能药到病除了。只是个药膳而已，你不至于这么感动吧？自朕登基以来，一直孤身一人，从未有人为朕如此这般着想过。这药膳绝非一朝一夕能完成。爱妃，有幸了。宫斗剧里我应该说什么来着？死脑子快醒啊！能为皇上分忧，是臣妾应该做的。几日不见，就这般憔悴，一定是急着为我分忧，所以挑灯夜酒。朕绝不会辜负你一番美意。小玉6宫，即日起，将贵妃所制药膳推广下去。去死！娘娘，不好了！你是属乌鸦的吗？竟带来一些坏消息，惹得本宫心烦。奴婢不敢。是花贵妃向皇上献计，让疫病宫人使用她特制的药膳。如今许多宫人都已经痊愈，还四处赞扬她的功德呢。6宫之内没有不感恩她的。什么？那本宫的筹谋岂不是白费了？
好啊，既然他喜欢出风头，那本宫就让他出个够。Xiao Tao sakit parah karena memakan hidangan obat dari selir. Kondisinya semakin memburuk. Kami mohon keadilan dari para dewan. Menanjus pajai bagaini. Harima tak mengau. Kau anggap kucing? Kota istana menderita karena bintang sial ini. Bila tak disingkirkan. Rakyat takkan tenang. Yenderil He. Sudah tua kok bicara sembarangan? Mana bukti tuduhan bintang sial ini? Pelayan istana ini buktinya. Dia sekarat karena obat. Ini pasti sihirmu. Apalagi kalau bukan dukun, dengan kekuatanmu, mudah saja menuduhku palsu. Bukti ini tak meyakinkan. Omong kosong. Pedang langit sudah meramal. Bintang sial akan muncul di barat laut. Mau jelaskan apa lagi? Jangan terlalu percaya tahayul. Aku juga bisa ramal bintang. Kalian cuma alat permainan. Kau. Yenderil He. Jangan sungkan. Bawa pedang pemberian mendiang kaisar. Hari ini kita basmi si dukun. Gadis yatim ini, Barani Bersing. dengan putriku, Hari ini kebunuh pelakar ini. aduh, Ini. berani sekali kalian. Gang Warangku. Menghadap kaisar untuk membunuh selir. Dan kudeta? Tak ada rasa hormat padaku? Tidak berani. Kami hanya Terpaksa. sangat terpaksa. Ini jelas ambisi kalian. Bajinda. Pasti sudah dengar. Di istana ini, wabah merajalela. Pedang langit sudah peringatkan. Kematian Hua harus jatuh. Penyelesaian. Benar, wabah semakin parah. Bukti kekuatan sihir bertambah? Mari. Kuajukan pertanyaan. Mana mungkin aku bisa meracuni seluruh kota? Aku cuma bertani dengan damai. Lihat baik-baik. Jelas ada yang memalsukan ramuan, sehingga bentrok dengan obatku. Setelah minum ramuan selir, kondisiku membaik. Menurutku ini bukan ulah selir. Saya bersaksi, selir biasanya menghitung uang, atau bertani, tak sempat menyakiti orang. Kalau begitu. Jika selir ingin berbuat jahat, tidak mungkin perlu repot-repot membuat obat. Kami salah menyudah yang mulia. Selir gue fe memikirkan rakyat jelata. Kami malah hendak mencabut nyawanya. Sungguh memelikan. Siapa gerangan yang berhati kejam itu? Berani mencoba membunuh yang mulia? Mengatur banyak orang untuk memfitnah, lalu menyusun rencana sempurna. Ini pasti pekerjaan besar. Yenderil He. Kau memang luar biasa. Jangan dengarkan bisikan iblis ini bajinda. Ini pasti sandiwara yang ia sutradarai sendiri. Jenderal He ini sedang bercanda apa? Sudah kujelas-jelaskan. Mana mungkin berani konfrontasi tanpa bukti? Saya bisa buktikan ramalan itu konspirasi Jenderal He untuk menjerat selir Gui Fei. Saya punya surat konspirasi cairan dengan Jenderal. Mereka ingin membunuh yang mulia. Kau berbohong. Aku tidak paham omongan. Surat hitam di atas putih ada di sini. Mau membantah apa lagi? Perkara ini. Semua ini ulah hamba sendiri. Putri hamba tak bersalah. Mohon amara bajinda hanya ke hamba. Lepaskan putri hamba. Yenderil He. Aku tahu kau sayangi putrimu. Tak tega ia menderita di istana. Tapi kesalahanmu memanjakannya. Hingga menjadikan Kairan Kijam dan Seraka. Nasibnya hari ini buah tanganmu. Bajinda. Atas jasa hamba. 3 generasi jadi jenderal. Yang banyak berjasa ini. Mohon Bajinda. Jarahkan amarah pada hamba saja. Kekasih. Selirly membunuh Keturunan Karajan. Kuturunkan pangkatnya jadi cairan. Sudah merupakan bentuk pengampunan.
Hingga kini niat jahatnya masih belum hilang, bekerja sama denganmu dari dalam dan luar. Mengerbangkan Chiton Nyawa Rakyat Ibu Kota. Menyebabkan puluhan ribu tewas oleh wabah His Henshan. Di hadapan pedang yang pernah membela negara ini. Tidakkah kau merasa sedikit pun bersalah? Dengan mandat dari surga, titah Kaisar menyatakan, Hicairan mengkhianati Kaisar, membunuh pewaris tahta, memfitnah seli istana, dihukum bunuh diri. Putra Gandang? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ayahku pejabat 3 dinasti, Baginda takkan sekejam ini padanya. Jenderal Hi sudah bunuh diri di istana. Kini tinggal kau saja. Silakan. Ini mustahil. Tidak mungkin. Tidak. Jangan. Aku mau. Nona, Ini bagaimana? Kau tak paham bisnis. Aku menemukan peluang usaha. Cuaca panas menyengat begini, pas untuk jual camilan penyegar. Bahan lokal seperti tape dan kue bunga. Modal nol untuk uji coba. Bisnis pasti untung. Ayo mulai. Baik. Akan datang, camilan baru. 1 porsi per orang, jangan sampai kehabisan. Ayo beli, cepat sebelum habis. Lihat dulu, ayo lihat, Kak Xiao Yu ini apa? Ini camilan penghilang panas buatan nyonya kami, cuma 1 keping per porsi. Jangan lewatkan karya nyonya kami. seperti kita tahu, 1 keping ini, bahkan kurang dari 1% gajiku. Kak beri aku semua varian. Bapak 1 por, aku juga mau. Beri aku 1, ayo. Untuk kudok. Tambah lagi. Ini. Terima kasih. Makasih banyak. Tambah lagi. Aku mau juga. Tunggu. Aku ikut. Masih ada? Masih. Santai saja. Semua dapat giliran. Terlalu naif. Belum merasakan kerasnya kehidupan. Harganya murah sih. Tapi jika ku beli tiap hari, Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. uang yang didapat di istana ini takkan bisa dibawa keluar. Nona, barangnya laris sekali. Jika dijual di luar istana, pastilah untung besar. Tapi sulit keluar istana. Sampai kehilangan peluang. Yang mulia, jika bisa mengambil giok di ikat pinggang Kaisar. Keluar istana bukan perkara mudah. Masak ada rejeki nomplok begini? Cepat panggil dewa rejeki kita. Aku bantu yang mulia kaya mendadak. Ayah. Terlambat sudah. Paduka. Baiklah, sudah siap. Paduka. Akhirnya datang juga. Hamba baru membuat anggur spesial. Mari kita adu minum. Yang ini punyamu. Seller tercinta. Lihat, adil bukan? Wah, Paduka pria sejati berwibawa. Cocok pakai gelas ini. Takaranmu lebih banyak. Paduka sibuk urus negara, kelelahan bekerja, saatnya bersantai. Asal bisa mabukkan Xiao Chang'e. Giok ini semudah ambil dari saku. Berselang. Tambah lagi. Aduh, dasar gadis ini. Tak carry info dulu. Ternyata aku tak bisa mabuk. Jangan kabur, giok kecil. Kemarilah ke kakak. Kau ingin giok kekaisaranku? Ayah. Xiao Yu bilang. Giok ini punya kuasa besar. Siapapun harus patuh.
Kau berani main-main dengan giok naga kaisar? Mau coba? Kapan, fajar tiba. Malam ini kau harus melayaniku dengan baik. Chen Liming. Minum anggur bikin kelalaian, batu giok ini sampai di tubuhku pun lupa. Sudahlah. Dengan persiapan ini, kita keluar istana takkan ketahuan. Aku datang, harta ke... Nona, apa kita takkan ketahuan kaisar? Tak apa. Kaisar inspeksi luar istana hingga malam. Hari ini ikuti aku bernegosiasi bisnis, bertransaksi, menuju jalan kekayaan. Pemilik toko. Aku hanya ingin temui bos kalian. Bicara. Ini adalah ketulusanku. Maaf, Nona. Bos kami. tak temui orang luar. Nona, Bagaimana ini? Untuk kembangkan kue bunga beragi obatmu. hanya saudagar terkaya sejagat yang mampu. Bagaimana ini? Ini giok naga misterius. Apakah ini sah? Nona, Ini dia orangnya. 1000 muslihat, pujian tak pernah basi. Sudah lama dengar nama bos, hari ini bertemu, ternyata berwibawa. menjasangkan seliak selir langit. Paduka. Hamba tak pantas. Lausu. Kok bisa kau? Aduh, Andai tahu kau bosnya. tak perlu ribet keluar istana. Tapi tak kusangka. Saudagar terkaya ternyata kau. Jujurlah padaku. Apa syauchangnya kurang bayarmu? Apakah lihat-lihat? Ruangan Tianzi hanya kita beberapa. Bisikkan padaku. Takkan kubri tahu dia. Watching Chiu. Sudah cukup mainmu? Kok bisa kau? Bukannya kau inspeksi incognito? Sil. Apa urusan cari uang sambilanku ketahuan? Era ini ada dongcang juga? Siapa yang melaporkanku, kalau tak bisa mengelabui? Ini dosa menipu kaisar. Nona Hua. Kami datang. Ini perintah Nona Feng Hua. Untuk melayani. Kenapa baru datang sekarang? Apa ingin mempercepat kematianku? Tanya Denga. Aku bisa jelaskan. Xiaobing. Bukan. Yang jelas semua ini ku cari untukmu. Watching Chiu. Aku saja belum cukup? Mau dilayani pria-pria ini juga? Di mana-mana, kabar pemilik gedung terbaik itu tak suka wanita. Hidup sederhana. Jadi aku siapkan pria penghibur untuknya. Andai tahu kau yang ini, takkan kulakukan. Maafkan aku. Si tuju? Pergi. Kecantikan mereka tak sampai sepermilamu. Mana mungkin aku tertarik? Hari ini kuperlihatkan kesukaanku. Rinda Mengganam. Cinta membara. Jiwa menyatu. Hadapi badai bersama. Bak bunga semalam. Salju musim dingin. Tangan terikat di hujan. Dunia penuh kepintaran. Kita penuh gairah. Membuat mereka malu. Di masa muda, uban akan temanimu. Kalau begitu, kau pedagang terkaya sejagat. Tuhan, jangan tidak adil. Kenapa Kian Juan selalu untung? Kas negara kosong. Defisit bertahun-tahun.
Di istana tidak ada orang yang bisa diandalkan, jika aku tidak turun tangan lagi. Tahun sulit ini mungkin tidak bisa menyetujui ekspedisi, dan tidak bisa membayar gaji tentara. Dulu kukira kaisar ini penguasa yang korup, ternyata kau berusaha keras memajukan negara. Selir tersayang memang selalu begini melihatku. Baiklah, aku akan terima julukan penguasa korup ini. Tidak pantas. Di siang bolong begini, di tempat umum seperti ini, sungguh tidak pantas. Xiao Changye ini energinya terlalu berlebihan. Apa dia masih manusia? Semalaman masih belum kakap. Sekarang mulai lagi, badanku rasakan mau hancur. Emas sebanyak ini untuk siapa? Bukannya kau mau jual masakan obatmu? Ini harga yang kuberikan. Apakah kau puas? Milikku, semuanya milikku. Inilah rezeki nomplok yang sebenarnya. Tapi apa artinya ini? Dia cepat mengaplikasikan ilmunya. Yang mulia, ini gestur persahabatan internasional. Artinya aku mencintaimu. Tapi gestur ini sangat penting. Jangan sembarangan menggunakannya. Kurasa tidak mirip. Lihat. Aduh, jarang melihat King Chiu inisiatif begini. Rupanya memberi emas memang manjur. Henyu. Cukup sampai sini saja, kau tidak perlu masuk. Bukankah harus rapat pagi? Jangan sampai terlambat. Baik. Kalau begitu aku pergi. Tabungan rahasiaku bertambah lagi. Aku harus cepat dekat dengan uang. Nyonya. Sang Ibu Suri sudah memanggil 2 kali, mohon segera menghadap. Pasti ada maksud tertentu. Mengapa Ibu Suri tiba-tiba memanggilku? Apakah ini awal intrik istana untukku? Jangan begini. Aku ingin kembali ke hidup bertani. Hamba menghadap Sang Ibu Suri. Hiasan besar. Apa kau tahu kesalahanmu? Hamba mohon penjelasan Ibu Suri. Sudah lama kau melahirkan Changgol, tapi tidak pernah dibawa ke sini. Ini tidak sesuai skenario yang kubayangkan. Kamerala. Biar aku memandangmu baik-baik. Syukurlah ada kamu. Malam panjang tak lagi sunyi. Cucu kesayanganku sudah datang. Permaisuri, yang mulia kecil ada di sini. Aduhai. Aduh sakitnya. Lihatlah. Wajahnya persis ayahnya waktu kecil. Mirip sekali seperti cetakan. Aduh, hatiku langsung luluh melihatnya. Bawakan Giok Rui dan Gembok panjang umur ke istana Fengwu. Hamba ucapkan terima kasih atas hadiah permaisuri. Ya ampun. Anakku memang membanggakan. Sudah bisa cari uang untuk ibu. Bayarlah kekayaan ini menggajani kita. Dia lebih penurut daripada ayahnya dulu. Sejak kaisar naik tahta, ia mengabaikan harem. Aku susah tidur. Kau tahu? Kukira dia tak mampu diranjang. Sudah kucari banyak ramuan. Syukurlah kau datang. Rupanya doa tulusku selama ini. Hela didengar ola langit. Tak kusangka keluarga kerajaan takut punah. Memang ada tahta yang harus diwariskan. Saatnya permaisuri minum obat. Katanya permaisuri sering pusing. Ternyata benar. Ini memang keahlianku. Pijat juga bisa kulakukan. Tidak mau minum. Pahit sekali. Permaisuri. Hamba pernah belajar pijat. Mungkin bisa redakan sakit kepala. Bolehkah hamba mencoba? Jangan lancang sentuh tubuh permaisuri. Tak apa. Biarkan King Qiu mencoba.
Aduh, ya ampun. Benar-benar. Aduh. Astaga, disinilah tempatnya. Kamu tidak tahu ya? Selama setengah tahun aku minum resep dari Taiwan. Rasanya pahit dan tidak manjur. Sama sekali tidak membantu. Setiap hari sakit kepala saat makan, benar-benar menyiksa. Begitu tanganmu menyentuh. Aduh, kepalaku langsung enakan. Bunda Suri. Ini teknik rahasia dari jika dipadukan dengan pijatanmu dan terapi makanan obat selama setengah tahun. Obatnya pasti manjur. Wah, bagus sekali. Nah, dulu kukira kamu bandel, ternyata itu cuma omongan kosong. Nanti ikut Kiu Hong ke gudangku, ambil apa saja yang kamu suka. Ini ibu mertua terhebat. Beresiko segini untukku. Lebih dari yang Xiao Changi lakukan? Bunda Suri. Putri Xianluo sudah datang. Salam untuk Bunda Suri. Wah, Xianluo datang tepat waktu. Suru dia berkenalan. Dengar ya. Dia sepi pucangnya. Putri Pandaran Xian. Dibesarkan di sampingku sejak kecil, sangat nakal. Bunda Suri. Selama 2 tahun kepergian, aku sangat merindukanmu dan kakak kaisar. Untungnya kutemukan bunga salju Tianshan, tepat mekar sebelum perayaan ulang tahunmu. Untuk pesta 3 hari lagi, aku buru-buru pulang. Aduh, Xianluo kita sudah dewasa, sungguh perhatian. Ngomong-ngomong, Kebetulan. waktunya tepat, Berkenalan lah. Ini, Permaisuri Hua. calon permaisuri masa depan. Kedawila. Dia bukan hanya jago memasak, tapi sudah memberimu keponakan. Sebelum kepergianku, kakak kaisar belum pernah dekat dengan selir. Kok sekarang sudah punya pangeran kecil? Hah? Sejak kecil dekat dengan kakak kaisar, sudah seperti saudara. Dulu tak pernah kulihat dia peduli pada wanita lain. Tak menyangka anak pejabat hukuman bisa merebutnya. Rupanya intrik istana nyata. Ya Tuhan, ini wanita palsu lagi. Tak bisakah ada gadis tulus datang? Jika memang suka dia, kenapa tidak langsung mengaku saja, daripada menggangguku? Aku tak mau urusi. Xiaoyue, ayo pergi. Xiaoyu, mari pergi. APA. Hua Qingqing. 2 hari lagi di pesta Bunda Suri, akan kupermalukanmu, kutunjukkan kepalsuanmu. Zhang Luo? Apa itu? Lebih baik sebut lobak atau semangka. Sudah bertahun kau bilang hanya mencintai. Sekarang muncul putri permaisuri ini? Hari ini kau bilang tak boleh urusi dia lagi? Benar. Aku kesal pada kaisar. Ternyata pria tak ada yang baik. Baru masuk sudah tercium bau cemburu. Kenapa tak beri kabar dulu? Kaget aku. Putri Xianluo ingin bertemu kaisar untuk diskusi. Sudah siapkan hidangan. Di Pavilion Rui. Bilang kaisar sibuk. Katanya sudah 2 tahun tak bertemu. Langsung ditolak begitu saja? Kau ingin aku temani wanita lain? Tentu tidak. Jika hati kaisar di tempat lain, tinggal di sini pun tak berarti. Hamba ini orang biasa, tak bisa mendampingi. Bukan teman masa kecil kaisar. Tak bisa diskusi sastra hingga filsafat. Kalau begitu. Kau usir aku? Ya. Tapi dia tak boleh pergi. Sudah datang sampai sini. Mari kita bermain. Kemarin ku dengar kau suka main catur. Nanti aku temani. Aku tahu kau jago masak. Tapi juga Ali Kader? Biasa saja, juara 3 nasional. Go tak bisa, 5 garis saja masih kalah? Karena semalam kau usil. Hari ini kebalas. Kau mulai dulu. Langkah pembukaan tengah. Cukup menarik.
Aku menang. Tuan Yuda. Yang Tuan Main ini adalah permainan 5 biji. Tuanku pasti pernah dengar? Kata Putri Siang Luo, tuanku ahli bermain catur. Atau ini soal produsen? Tentu saja aku tahu. Hanya sudah lama sekali. Sampai lupa aturannya. Lihat 5 biji sejajar ini. Siapa pertama bikin garis menang? Jika tuanku tidak mahir, lebih baik kita berhenti. Bukan sok percaya diri. Tidak ada permainan yang aku tak kuasai. Coba kalau berani. Baik, menang dari Xiao Yu. Tuanku. Menang lagi lawan Xiao Yan. Aku menang lagi lawan Xiao Yi. Buka mulut. Yang mulia, jangan terus mengalah pada. Sampai aku malu menang terus. Aku tantang lagi 1 ronde. Baik. Kasim Su. Di mana Kak Changnya? Dia tahu aku datang? Putri. Ya. Yang mulia sedang asyik main catur, mungkin tak bisa temui orang lain. Kak Changnya tinggalkan aku semalam di Istana Rui. Sekarang malam main dengan pelayan ITU. Putri. Besok adalah pesta ulang tahun Ibu Suri, asalkan Putri bisa menyenangkan beliau. Tentu bisa gulingkan Hua Qingqiu. Ibu Suri datang. Ibu Suri sudah masuk. Semoga Ibu Suri panjang umur. Sudah. Silakan duduk. Tidak mungkin. Yang mulia, aku lihat hubunganmu dengan Selir Hua harmonis. Hatiku jadi tenang. Qingqiu adalah gadis baik hati, kau harus memperlakukannya dengan baik. Persembahan hadiah ulang tahun. Yang mulia Yu. Yang mulia Ibu Suri, ini patung Giok Guanyin dari Hotan, mewakili 400.000 rakyat Jet. Yang mulia Yu tahun ini lagi-lagi memberi padang sama. Sepertinya tak ada hadiah yang layak. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Hamba hanya ingin Ibu Suri selalu dilindungi Guanyin. Sehat dan damai selamanya. Baik, berikutnya. Putri Zion Luo. Ini adalah Sausurya Tianshan hijau. Mekar sekali dalam Yibai Tahun. Bisa menghidupkan yang mati. Sangat langka di pasaran. Yang segini segar belum pernah ada. Biaya yang dikeluarkan tak terhitung. Yang mulia Ibu Suri, ini Sausurya Tianshan hasil bertahun-tahun di gunung. Hari ini hamba persembahkan. Semoga Ibu Suri panjang umur sejahtera. Bagus, bagus. Hadiah Putri Sian Luo sangat memuaskan hati. Selir Gui Fei terlihat sangat percaya diri, pastinya hadiahnya lebih hebat lagi. Rupanya targetnya aku lagi. Belum lunas utangmu? Hua Qingqiu. Kau putri pengkhianat, tak mungkin bisa memberikan hadiah lebih baik. Hadiahku tak sebanding Putri Sian Luo. Cuma makanan buatanku Makanan. Ini sungguh tidak masuk akal. Sungguh konyol dan memalukan. Memberi makanan di ulang tahun Permaisuri Dowager. Sungguh tak tahu sopan santun. Benar.
Memberi hadiah makanan di pesta ulang tahun. Jika hal ini tersebar, kemana harga diri Permaisuri Dowager akan tersimpan? Berikutnya, Hua Qingqiu. Wah. Ata. Oh. Ini seperti makan kotoran, padahal ini sangat artistik, terlihat alami sempurna. Bagaimana cara membuat karya indah seperti ini? Ya ampun, ini terlihat sangat hidup, bahkan melebihi pengrajin terbaik di Liang. Benar. Sudah lama dengar Permaisuri Hua ahli masak. Hari ini terbukti luar biasa. Apa ini bisa dimakan? Menurutku ini hanya mainan. Yang Mulia Permaisuri Dowager. Yang Mulia Kaisar. Hadiah ini kubuat sendiri dari fondant, warnanya dari kelopak bunga teratai. Orang tua ini adalah Dewa Shousing, Dewa Umur Panjang, melambangkan umur panjang. Kain emas sekitar melambangkan kekayaan. Ada 9 buah persik kecil. Naga Phoenix di Belakang melambangkan Kemakmuran. Simbol Kedamaian dan Kemakmuran Negara Liang. Kedamaian negara dan rakyat. Juga kemakmuran alam. Permaisuri Hua. Hadiahmu yang paling kusukai. Hadiah ini bukan hanya bermakna pribadi, tapi juga peduli pada rakyat negeri ini. Permaisuri Hua sungguh memahami rakyat harus diprioritaskan dalam urusan pangan. Chen Jai. Kau sungguh dapat permaisuri bijaksana. Teknik fondant ini sangat modern. Ditambah para pemimpin suka kata-kata mulia, sejarawan akan catat ulang tahun permaisuri dengan jiwa peduli rakyat, kedengarannya mulia. Paduka. Apa hadiah yang pantas untuk Permaisuri Hua? Harta biasa tak pantas, akan menodai niat baiknya. Tapi apa yang lebih pantas dari harta? Yang Mulia Permaisuri Dowager. Permaisuri menyukai hadiahku. Hamba sangat senang. Tak berharap lebih. Tapi hamba pun satu permohonan. Silakan bicara. Hamba ingin lebih dekat dengan Yang Mulia. Kumohon Yang Mulia mengizinkan hamba datang ke istana setiap hari untuk memberi salam. Ibu Suri mengizinkan. Pengabdian selir Hua terlihat jelas di mata langit dan bumi. Kini hamba telah mendapat perlindungan Yang Mulia Ibu Suri. Siapa lagi yang berani mengganggu hamba? Ibu Suri sangat menyukai selir Hua. Paduka Yang Mulia, lebih baik kita lakukan sekarang. Menurut pendapat Ibu Suri, upacara penobatan sebaiknya dilaksanakan hari ini juga. Ayah. Menurut hamba, ini terlalu terburu-buru Yang Mulia Ibu Suri. Upacara sebaiknya ditunda untuk dicari hari baik. Benar, Ibu Suri terlalu tergesa-gesa. Paduka Yang Mulia. Baiklah sesuai keinginanmu. Ibu Suri sudah lelah. Hamba akan pergi dulu. Silakan lanjutkan. Cepat bangun. Terima kasih Ibu Suri. Hormat perpisahan untuk Yang Mulia. Selir Hua memiliki hati yang mulia, pantas menjadi permaisuri kerajaan. Mutiara ini pemberian almarhum kaisar saat penobatan Ibu Suri. Jila Selir Hua akan dinobatkan sebagai permaisuri. Hua Qianqiu si lisik itu mencuri perhatian. Bahkan Ibu Suri pun tertipu. Kakak Changye malah ingin menikahinya. Mengapa dia selalu dapat segalanya? Sayang. Pesta ulang tahun Ibu Suri belum selesai. Berani-beraninya kau kabur? Ayah. Bukankah katanya gelar permaisuri kakak Changye untukku? Ayahmu bertanya Putri Xiao. Kau ingin gelar permaisuri? Atau mencintai Xiao Changye sebagai pribadi? 父王，你说什么呢？我喜欢长叶哥哥，不管他是什么身份，我都喜欢他。好，既如此，
父王就随了你的心愿。不过，到时他不再是皇帝了，你是否还愿意？父王，你这是要谋反？这若是被发现了，可是诛九族的大罪。如果不是先皇昏庸，脑子糊涂了，选了萧长业上位，这皇位就是我的。现在军中的精锐都在我的手中，只要传出萧长业昏庸无能、宠幸奸妃的消息，我就可清君侧。暹罗，你既喜欢他，到时父王把他软禁便是。暹罗，父王这可都是为了你呀，不然你怎么能得到他？那萧长业对花清秋的手艺情有独钟，他亲手做的东西他一定会吃，所以到时将这个倒进他的食物里。只要这萧长业失去意识，这大梁的天下就是你我父女二人的。天哪，这些可都是纯金的，有钱就是任性，金子拿来装酒用。贵妃娘娘，这是您之前做的糕点，说现在让盛过来的，是吗？你放着吧。哦，这是我之前做的流心酥。爱妃又做了新的糕点，你要试试吗？我新做的蛋黄馅的。花清秋这个贱人，怎么敢对皇帝哥哥如此不敬？花清秋，你也得意不了几时了。再过1刻钟，皇帝哥哥就会是我的了，而你会不得好死。哼，怎么样？萧长业，你怎么了？皇上，萧长业，皇上，萧长业，皇上啊！萧长业，你怎么了？皇上，不好，这糕点有问题。萧长业，大胆花清秋，毒害陛下，意图谋反，罪该万死。先王殿下，您不能妄言呐，还是先请太后和太医来，再做定夺吧。陛下身边忠臣皆被花清秋残害殆尽。来人，将这些奸佞全部抓起来，如有违抗者，杀无赦。今天我就要为陛下清君侧，至于妖妃花清秋，我现在就杀了他，为陛下报仇。唉，死到临头了，你还在笑什么？别装了，快起来吧。我就说小月不会骗我的吧。还敢妄言！来人，动手！朕还没死呢，皇叔还真是迫不及待。你还活着？皇叔，你闹够了。不可能，你怎么会没事？喝鼎红的毒，分明下足够的分量。朕没事。贤王很不高兴，贤王的胆子真是肥了，竟敢妄想清君侧。你们是怎么知道的？唉，我都不想说了，你们蠢不蠢啊？谋逆这事儿，你不说夜黑风高，起码找个隐蔽的地方吧。你们也不怕隔墙有耳，大庭广众之下就开始，
我不想知道东南。 Xiao Changye sangat menyukai karya tangan Hua Qingqiu. Barang yang dibuatnya pasti akan dimakannya. Jadi masukkan ini ke makanannya nanti. Begitu Xiao Changye tak sadarkan diri. Karajan de Liang akan menjadi milik kita berdua. Sudahlah. Pulang. Carry akal. Landasan. Mereka ini gila ya? Kok urusanku terus? Betul juga. Sekretaris Huang bertindak seperti ini. Kita harus balik menipu mereka. Kalian sudah tahu, mati pun tak sia-sia. Serang. Aku sudah tidak tahan. Kau masih meragukan kecerdasan Xiao Changye. Aku malah curiga otakmu yang bermasalah. Serang? Diam saja mau apa? Serang? Kalian tidak dengar? Pangeran Xian bilang, Serang. Ayahanda Pangeran Xian, Anda tidak tahu. Selama di perbatasan, beberapa hari lalu, Jenderal He telah kembalikan pasukannya padaku. 10.000 pasukan Mu vs 100.000 pasukan kami. Bagaikan telur menghantam batu. Pangeran Xian dan Putri Siam hendak memberontak. Kekuatan mereka luar biasa. Kakak Jui, Yang Mulia lepaskan aku, putraku. Yang mulia, yang mulia. API di sini perlu diperbesar. Dan rebus bebek ini dengan air mendidih. Baik, cepat kerjakan. Wanginya enak, bisnisku makin berkembang, bisa dibilang penghasilanku melimpah. Mantap. Aku tahu kau di sini. Apakah lupa sesuatu hari ini? Xiao Changye kan cuma lapar saja? Jangan pura-pura, aku tahu isi hati. Ini semua buatanku sendiri. Chisipilla. Aku beri kesempatan lagi. Hua Qingqiu. Coba kau ingat-ingat, hari spesial apa ini? Nyonya cepat katakan, hari pembukaan cabang ke-21. Ulang tahun Changle juga bukan hari ini. Nyonya, Anda lupa. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Kaisar. Kamu benar-benar tak peduli. Kalau begitu kau bisa hidup dengan bebek panggangmu. Ini bukan salahnya. Cepatlah. Yang mulia, siapa yang marah padaku? Permaisuri sampai lupa hari pernikahan. Rupanya saya kurang berusaha. Sampai harus mengingatkanmu dengan tindakan. Sebagai pemimpin yang dermawan, takkan kuambil pusing. Selama kita bersama. Setiap hari adalah hari istimewa. Masih ingat pertemuan pertama kita? Aku mencuri makan di dapur istana. Kamu menyamar sebagai pengawal untuk ikut makan. Waktu itu aku mengeluh padamu tentang Kaisar. Apa saya tidak mampu? Kemarin malam kau belum mencoba. Kamu pernah bilang, kembang api adalah romansa yang cepat hilang. Tapi saya ingin dia abadi. Masa lalumu, hari ini, sisa hidupmu, terukir di langit. Sejarah dinasti Liang yang agung. Hua Qingqiu, kaulah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Hidupmu sebagai kaisar dingin sudah kacau total. Adalah cinta abadi yang kunantikan. Terasa bagai mimpi yang berlalu. Mari berjanji. Jenggam erat sisa takdir kita. Hargai cinta yang tersisa. Bagaikan bintang-bintang, inilah takdirku.
Siapa bilang aku mencari untuk membunuhmu? Lalu kenapa menurutmu? Karena kau mencintaiku. Bagaimana jika ku benar? Jika bulan purnama, semua akan berlalu. Dulu, aku ingin menjadi kabut.